Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di channel Bin Nahli. Kita lanjutkan kajian fikih puasa, fikih praktis tentang puasa. Setelah kemarin kita membahas terkait dengan definisi puasa, kemudian syarat wajibnya seseorang itu puasa apa saja, kemudian dan syarat apa saja yang harus dilakukan ketika dia sudah wajib puasa. Setidaknya kemarin orang syarat wajib puasa harus dia balik, harus Islam, harus berakal, harus mampu puasa. Syarat wajibnya ada 4, ada berniat, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan badan di bulan Ramadan, dan tidak boleh muntah dengan sengaja. Sekarang kita akan bahas hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Yang pertama, beliau mengatakan walladhi yafturu bihi sha'im 'asyratu asya'a. Ada 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, ahaduha wa thaniha, yang pertama dan yang kedua digabung, ma wasala 'amdan ilal jawf al-munfatih, masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita, al-munfatih, dari lewat jalan yang terbuka. Jalan yang terbuka itu apa saja maksudnya? Contoh hidung kita, apalagi telinga kita, mulut kita, lubang kemaluan kita depan dan belakang, itu ya. Ada berapa tuh? Telinga kiri kanan 2, hidung lubangnya 2, ada berapa? 4, mulut 1, 5, lubang kemaluan depan belakang 2, 7 ya. Adapun mata ini khilaf di antara para ulama, khilaf. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau orang meneteskan sesuatu obat mata, kalau sakit mata dia netesin obat mata ke mata ini, ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak gitu kan. Hati-hatinya, enggak usah kita masukin sesuatu ke dalam mata kita. Masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita lewat jalan yang terbuka. Kalau lewat jalan yang tidak terbuka, contohnya lewat pori-pori, tidak apa-apa. Makanya orang suntik di bulan puasa, tidak masalah. Pendapat yang rojih, pendapat yang muktamad, ya, hukum suntik, ya, jarum suntik itu tidak apa-apa, tidak membatalkan puasa. Ada pendapat lain yang lebih hati-hati lagi, lebih ihtiyat lagi, batal puasanya kalau diyakini itu suntik itu mengalirkan obat, yang obat itu masuk ke dalam saluran makanan. Karena orang puasa kan tidak boleh makan. Loh, ini dia dapat asupan suntikan yang nanti akan membuat dia merasa kenyang, misalkan kan dengan obat-obatan itu, maka itu membatalkan puasanya. Kata orang yang bikin kata pendapat ulama yang membatalkan. Tapi menurut pendapat yang rojih, baik itu kemanapun alirannya, selama tidak melewati jalan yang terbuka, maka tidak batal puasanya. Kemudian au ghairul munfatih kal wusul min ma'mumah ila ra's wal murad imsaku shaim an wusuli ain ila ma yusamma jaufan, atau dari jalan yang tidak terbuka tapi masuk ke otak. Nah, ini kan pendapat yang tadi saya sampaikan kan, walaupun lewat pori-pori jarum suntik, tapi kalau masuknya sampai diyakini ke otak itu kan jadi macam dia suplemen nutrisi. Otak itu adalah penggerak segalanya, artinya kalau orang itu tersuplai energi ke otak, maka yang lain itu akan terjalan begitu saja. Nah, jadi tambahan energi buat dia, maka itu bisa membatalkan puasa. Lalu apa di sini disebutkan wal murad imsakus shaim, yang dimaksudkan dengan yang pertama ini, seorang yang berpuasa dia harus menahan diri an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan, kepada satu hal di dalam tubuh kita yang dinamakan dengan jauf. Jauf, perut kita, jauf itu kan sesuatu yang ada di dalam tubuh kita, itu namanya jauf. Rongga-rongga yang ada di dalam tubuh kita itu namanya jauf. Nah, kita mencegah sesuatu untuk tidak masuk ke dalam al-jauf.
Makanya nggak boleh korek-korek kuping itu kan kalau misalkan kita lagi puasa. Ada ulama juga yang mentafsirkan, memperinci kalau misalkan masuknya sesuatu itu dalam keadaan atau dalam batasan hadul zahir atau hadul batin. Kalau hadul batin itu semana? Kalau sudah tidak bisa digapai, tidak bisa dijangkau oleh jari jemari kita. Ya, jadi kalau ada orang bahas ngupil gimana? Mohon maaf, ngorek-ngorek telinga pakai tangan bagaimana? Batal enggak? Ada ulama mengatakan kalau dia tidak melebihi batas jari jemari kita maka tidak batal puasanya. Ngorek-ngorek pakai tangan. Semana sih jauhnya tarik jari kita nih, anamil ini kan, jari jemari kita ujung-ujung ini masuk ke dalam telinga kita ini sejauh mana sih? Kan di luar aja nih. Nah, itu katanya nggak batal seperti itu. Ngupil juga. Lain kalau misalkan ngorek-ngorek telinga pakai korek kuping gitu kan, cotton bud atau yang besi. Itu kan jauh melebihi kapasitas jari kita. Itu yang batal. Jelas ya? Yang kedua. Wasalis al-huknah fi ahadis sabilain. Ini huknah itu macam apa ya? Kalau kita sekarang kenal orang ada kena penyakit bawasir. Bawasir itu ambien. Nah, obatnya orang ambien tuh macam masuki benda semprotan suntikan itu ke dalam duburnya dia itu kan kayak gitu tuh. Nah, masukin obat suntikan, bukan suntikan apa macam semprotan apa tetesan ya ke dalam lubang kemaluannya depan atau belakang. Hukna yang semacam itu dapat membatalkan puasa. Jadi orang kalau misalkan kena penyakit ambien tuh nggak boleh ketika puasa itu melakukan pengobatan dia siang hari. Di malam hari saja. Lalu wahya dawaun. Ya, itu adalah obat. Huknah itu apa? Obat. Yuhkanu bihil marid fi qubulin, yahkinu bihil marid fi qubulin aw duburil al-mu'abbar anhuma fil matan bil farj. Kubul, dubur yang diungkapkan dalam matan goyatu takribnya itu dengan farj, memasukkan huknah ke dalam farj walaupun depan atau belakang. Maka yang semacam itu bisa membatalkan puasa. Fala yuftir as-shaim bil jima' bukan. Mana tadi? Fala yuftir ya. Warabi yang keempat al-qai'u amdan. Yang keempat yang dapat membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Tadi dikatakan ya orang yang puasa itu tidak boleh menyengajakan muntah dengan ngolok apa sih namanya ngulum-ngulum jarinya atau ngulum-ngulum benda-benda yang bikin dia enak kemudian dia muntah. Nah, tapi kalau misalkan muntahnya sengaja tadi dia kulum-kulum maka itu juga bisa membatalkan puasa. Fa in lam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Kalau misalkan tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Kalau misalkan muntahnya nggak sengaja memang karena dia mabuk gitu kan atau dia enak memang kurang sehat itu nggak batal puasanya. Wal khamis yang kelima adalah al wat'u amdan fil farji. Wata berhubungan suami istri ya. Amdan secara sengaja fil farji di lubang kemaluan. Di lubang kemaluan. Fala yuftir as-shaim bil jima' nasyan, maka tidak batal seseorang yang melakukan hubungan badan suami istri kalau misalkan dia lupa. Kemudian wasadis yang keenam al-inzal. Al-inzal yang bisa membatalkan puasa adalah inzal. Apa inzal itu? Khurujul mani, keluarnya mani. Ya. An mubasyaratin. Apa sebabnya keluar mani? Apakah semua yang kelihatannya keluar mani sperma ya? Mohon maaf, sperma itu bisa membatalkan puasa. Lihat sebabnya apa dulu? An mubasyaratin. Mubasyarah itu saling bersentuhan. Suami istri siang-siang bulan puasa dia bercumbu rayu, pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Gara-gara hal yang demikian terangsang, kemudian syahwatnya naik. Ketika sudah naik syahwatnya, tiba-tiba keluar spermanya dia, klimaks, maka yang semacam itu puasanya batal. Karena sebab mubasyarah. Bila jima, bukan karena jima, walaupun dia tidak berhubungan suami istri.
Ya, walaupun tidak berhubungan suami istri, hanya bersentuhan kulit saja, hanya peluk-pelukan saja, hanya cium-ciuman saja, bercumbu rayu saja, walaupun tidak sampai berhubungan suami istri, maka puasanya batal. Kalau sampai keluar mani, kalau sampai keluar sperma. Muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi aw ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Baik keluar mani itu yang dihukumi haram atau yang tidak haram atau yang boleh. Yang dihukumi haram di sini, mohon maaf, ini fikih kita harus jelaskan walaupun bahasanya mungkin kurang pantas untuk disampaikan. Seperti ka ikhrajihi biyadihi, seperti keluar mani itu kalau misalkan seseorang melakukan onani, melakukan apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la'anallahu nakiha yadayhi. Allah melaknat seseorang yang mengawini tangannya. Itu orang onani itu ngawinin tangan gitu kan. Jadi haram hukumnya. Keluar mani ya dia haram dan dia batal puasanya. Atau apa? Atau tidak haram. Ke ghairu muharramin, tidak haram. Ka ikhrajihi biyadi zaujati, atau dia onani cuman bukan pakai tangan dia. Nah, tapi pakai tangan istrinya. Ini beda hukumnya ya, makanya sudah nikah. Yang sudah nikah nih ya. Kalau misalkan sudah punya istri, masih onani juga, masih dengan tangan dia melakukan, naudzubillah ya, maka itu haram dan bisa membatalkan puasa. Kalau dengan tangan istrinya, tidak haram, tapi tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena mengeluarkan mani, mengeluarkan sperma. Lalu, aujariyatihi, atau budaknya dengan tangan budaknya. Budak adalah seseorang yang boleh kita perlakukan sebagaimana kita memperlakukan istri kita. Kita punya budak perempuan, maka layaknya istri kita boleh ngapain dia saja. Kemudian yang kelima, wasabi wahtaraza bimubasharatin an khurujil mani bihtilamin fala iftara bihi jazman, dan dikeluarkan atau dikecualikan dari adanya persentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang menyebabkan syahwat kemudian keluar mani, adanya seseorang keluar mani karena ihtilam, mimpi basah. Ada orang tidur di pagi hari, habis subuh tidur dia, tahu-tahu bangun-bangun keluar mani, mimpi basah, ihtilam, maka yang semacam ini tidak batal puasanya. Yang itu ya, orang yang mimpi basah dalam keadaan siang hari Ramadan maka tidak batal puasanya. Lalu yang ke 7, wasabi ila akhiril asyrah al-haid, dan yang ke-7 sampai yang ke-10, 7, 8, 9, 10 ada 4 poin ini. Apa? Al-haidu, orang lagi puasa tiba-tiba keluar darah haid, otomatis batal puasanya. Wan nifasu, dan nifas itu orang yang baru melahirkan, ada darah nifas ya. Kemudian wal majnun, tiba-tiba lagi puasa dia gila. Ya, dikatakan dalam tafsirannya, baik gilanya itu gila yang berkepanjangan waktunya atau gila yang sepotong-sepotong, ntar gila ntar sadar, ntar gila ntar sadar, batal puasa dia. Waridatu, dan murtad. Alhamdulillah, ada orang lagi puasa tiba-tiba dia mengucapkan sesuatu atau melakukan hal yang membuat dia dianggap murtad, keluar dari agama Islam, maka puasanya batal dengan otomatis. Famata turi'a syai'un minha, kapan terjadi sesuatu dari yang 10 tadi, bi asna'is shaum abtalahu, di tengah-tengah puasa, maka hal yang 10 tadi salah satunya tadi ya bisa membatalkan puasanya. Ya, jelas. Lalu setelah kita membahas 10 poin yang bisa membatalkan puasa, kita akan bahas 3 poin yang disunahkan ketika orang sedang menjalankan puasa. Apa 3 poin yang disunahkan ketika menjalankan puasa? Yang pertama adalah ta'jilul fitr, mempercepat buka. Kalau sudah adzan berkumandang waktu maghrib sudah masuk, maka langsung dia segera akan berbuka. Dan makruh hukumnya kalau orang menunda-nunda bukanya. Saya mau dapat pahala, puasanya lebih banyak daripada teman saya. Enggak gitu konsepnya. Jadi orang itu jangan kelewat soleh. Kalau orang kelewat soleh masuk surga, nanti keluar lagi itu tembus. Kelewat soleh. Intahaqqaqas shaim ghurub syams, kalau misalkan sudah dipastikan waktu maghrib sudah masuk. Kemudian wa yusannu an yuftira ala tamrin. Sunnah ini jangan sampai kelewatan. Sunnah pertama kali kita kalau buka, apa yang kita konsumsi, apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita? Kurma. Karena Rasulullah SAW
Berbukalah dengan aswaden. Apa aswaden itu? Kurma sama air. Kalau ada air zam-zam, kurma sama air zam-zam paling afdol. Disebut dengan dua benda hitam, kurma sama air. Wa illa fama, kalau misalkan tidak ada kurma, air putih. Ya ini ya sunnah ya. Jarang orang kadang-kadang berbukalah dengan yang manis-manis. Yang manis-manis maksudnya kurma dulu itu. Nanti baru yang lain. Kalau nggak ada kurma, air putih. Habis itu baru yang lain. Baru yang manis yang lain-lain. Jangan langsung santap teh manis, jangan langsung santap gorengan, langsung santap es buah segala macam. Bentar. Kurma dulu kalau ada. Dan disunahkan ganjil ya. Ganjil. Teman yang masuk akal, orang buka tuh 3, 7, 99 ganjil Ustaz. Iya bukan buka namanya itu mah, makan besar. Nah, kemudian wasani ta'khirus sahur. Kalau buka disunahkan untuk dipercepat. Kalau sahur disunahkan untuk diperlambat, didekatkan dengan waktu subuh. Nah. Sahur jangan sampai ketinggalan ya. Karena apa? Kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian karena di dalam makanan sahur itu ada keberkahan. Waktu sahur berkah. Makanan yang ada dalam waktu sahur berkah. Kata Habib Umar bin Hafid dalam qasidahnya, kamin saqimin bihadzal waqti nala syifa. Berapa banyak orang-orang yang mendapatkan kesembuhan hatinya, fisiknya ketika dia berada dalam waktu sahur. Wasalis yang ketiga yang terakhir, tarkul hajar. Apa hajar itu? Berkata-kata kotor. Minal kalam, ya, daripada perkataannya. Jangan sampai kita puasa gak dapat apa-apa. Kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju'wal atus. Berapa banyak orang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Siapa di antaranya? Orang yang senantiasa berkata-kata kotor, mencaci maki, berbohong, memfitnah, menggunjing. Puasanya sah tapi tidak dapat pahala apa-apa, sia-sia. Meninggalkan perkataan yang buruk, meninggalkan menggibahkan apalagi yang haram-haram ditinggalkan itu. Ya. Fa yasunu shaim lisanahu 'anil kadzib wal ghibah, enggak boleh bohong, enggak boleh ghibah. Enggak boleh mencaci maki orang. Fal wa in syatamahu ahadun falyaqul marratain aw thalathan inni shaim. Dan kita harus mengingatkan orang yang berbuat senonoh kepada kita, yang tidak berbuat tidak senonoh. Orang mencaci maki kita, orang mau manas-manasin kita. Katakan kepada dia, inni shaim, saya sedang puasa. Supaya dia tahu kita sedang puasa dan dia menjaga kehormatan kita dan kita juga menjaga dia dari dosa. Kayak gitu. Qala An-Nawawi fil Adhkar, berkata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, au biqalbi. Kalau misalkan tidak bisa mengatakan dengan lisan saya sedang puasa, maka ingkari dengan hati. Ini shaim, saya sedang puasa. Ya, ada 10 hal yang bisa membatalkan puasa dan ada 3 hal yang disunahkan ketika puasa. InsyaAllah kita akan sambung lagi kajian kita tentang fikih puasa. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat walafiat, dan kesempatan untuk bisa terus mengkaji dan mempelajari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.